Selamat malam, Mas. Oke, boleh Mas langsung ini diceritakan saja seperti apa kejadian yang pernah Mas Untung alami? Oh iya, kejadiannya kurang lebih sekitar tahun 2014 di Kudus ya, Mas. Soalnya saya asli Kudus. Waktu itu aku kerja di sebuah vendor pengisian ATM. Waktu itu aku ditugaskan di daerah Pati. Biasa pulang dari Pati itu sekitar jam 1-an malam. Oke, Mas Untung sorry feedback. Oke, sudah, Mas? Oke sudah ya. Iya. Baik, ini tadi Mas Untung bekerja di Pati. Sebuah vendor di Semarang sih, Mas, tapi saya ditugaskan di Pati Oke, waktu itu. oke lalu? Sebelum itu kan aku kan berangkat kerja itu sekitar jam 4 sore. Jam 3 dari rumah itu tetanggaku itu gang mau masuk rumahku itu kan ada yang meninggal. Itu ceritanya, aku udah sore itu udah berasa nggak enak sih, soalnya bapak temenku juga yang meninggal kan nggak bisa takziah gitu. Oke. Terus langsung aja kejadian itu, aku pulang dari Pati itu jam 1 malam. Biasa kalau itu hujan deras banget, Mas. Sampai Kudus itu biasa mampir ke kantor dulu absen kan, aku 2 orang. Terus temanku pamit pulang duluan. Aku sendiri di kantor. Terus tak lihat kok hujan mulai reda, masih gerimis tipis sih. Aku nggak pakai jas hujan lah waktu itu. Terus kira-kira dari jalan raya lah, dari kantor itu jalan raya kan aku lewat Kudus Pati itu tidak ada orang sama sekali. Sepi banget itu, antara jam 1:30 itu masih gerimis tipis. Terus kalau ke kampungku kan itu kan lewat perguruan tinggi Islam lah. Ya. Di Kudus itu perjalanan itu masih jauh, masih sekitar 2 kiloan. Itu juga sepi banget itu. Nah, setelah aku mau masuk kampungku itu kan ada masjid gede sebelah kanan jalan ya. Masjid gede itu kok kira-kira 10 meter aku lihat orang berdiri tegak menghadap ke barat. Itu di sebuah pertigaan itu kalau ke barat terus itu ada kampus gede daerah Kudus itu. Aku kan penasaran, siapa kok jam segini ada orang tuh masih gerimis gitu loh. Kebanyakan orang itu kan aku paham semua lah, udah dekat rumahku juga. Aku penasaran, aku deketin itu sambil naik motor kan. Aku saking kagetnya itu aku bicara kotor, Mas, bicara jorok. Aku lihat itu fisik-fisiknya sih kayak laki-laki ya, Mas. Itu mukanya rata, pakai baju lengan panjang kotak-kotak warna merah, celananya panjang coklat, terus tangannya itu ada tali kayak kain kafan, aku bilang ya. Terus di dagunya itu ada tali kayak kalau orang yang barusan meninggal itu kan ditali kan. Dagunya itu kayak bilangnya itu kayak lap tangan yang hitam putih itu loh, Mas. Gimana? Ada apanya di dagunya? Tali kayak tali serbet atau apa itu yang bilangin. Pokoknya warnanya itu hitam putih gitu loh. Serbet kan ada lap tangan yang warna hitam putih itu ya, kayak gitu talinya. Itu saking aku kagetnya tuh naik motor tuh kenceng banget. Terus aku inget kalau gang masuk kampungku kan barusan ada temannya bapakku yang meninggal. Aku lewat gang sebelah, Mas. Gang sebelah itu polisi duduknya itu gede-gede banget dan tinggi-tinggi banget. Itu perasaanku aku sekenceng-kencengnya itu loh, Mas. Sampai rumah aku gedor-gedor pintu, aku bilang sama bapak, malah aku dimarahin sama bapak.
cowok kok nggak berani kayak gitu pokoknya dimarah-marahin gitu loh mas. Cuma yang saya masih nggak habis pikir, katanya kan kalau bulan puasa itu nggak ada kayak gitu mas. Gitu loh yang mau tak tanyain sama Mas Bu. Itu emang asli penampakan atau apa, atau pikiran saya aja gitu loh mas. Oke. Ini sebelumnya Mas Untung ya. Ya. Sebelum kejadian itu, ketika ini berarti kan bisa dibilang jalan yang memang rutin Mas Untung lewati. Iya betul. Oke. Sebelum itu ketika lewat di sana, apakah memang ada perasaan yang apa ya, bisa dibilang cukup merinding, atau mungkin ada perasaan janggal, atau pernah ngebau apa gitu di jalan itu, atau hanya pas di malam hari itu aja perasaannya nggak enak? Nggak ada sih mas, soalnya kan aku kalau setiap hari kan pulangnya jam segitu itu nggak ada apa-apa. Cuma ya beberapa kali ada, cuma yang paling serem ya itulah. Beberapa kali ada itu ada perasaan takut, perasaan gak enak, atau beberapa kali ada gangguan? Beberapa kali ada gangguan, sebelumnya juga udah pernah, tapi nggak di situ. Cuma yang paling aku merasa jelas gitu ya. Jelas itu penampakan itu. Cuma emang aku kan mau tahu siapa sih kok jam segini posisi gerimis kok ada orang berdiri di situ. Ya kagetnya kan itu mukanya rata itu masih nggak ada apa-apa nih. Oke. Jadi ini saya ulangin ya, gambaran dari Mas Untung ini berarti ya. Dari fisik ini cowok, dari fisik cowok. Oke, dari segi pakaian biasa, hem lengan panjang kotak-kotak merah gitu loh mas. Kayak ini berarti dari pakaian kayak orang kuliahan gitu? Enggak sih, kalau umurnya setengah baya sih kalau aku mikir pakaian itu. Celananya itu celana coklat panjang, coklat kayak coklat seragam polisi itu loh mas, kayak gitu. Lalu tadi ada di tangannya tali kayak kain kafan yang ada di tangannya itu? Iya itu kan biasa kalau orang mati kan apa sih namanya, di tangannya kan ditaruh di dada gitu kan, ditali kan. Lah kayak gitu itu talinya, tak lihat itu sekilas itu kayak kain kafan, cuma dagunya talinya itu enggak. Oke, ini talinya ini masih apa ya, masih nali di pergelangan gitu atau iya, di bawah? Betul iya. Nali di pergelangan. Iya. Oke. Ini kalau misal untuk tadi kain yang kayak serbet tadi ini melingkar dari melingkar mukanya di dia sampai kepala, iya. Oke. Kan kalau orang yang baru meninggal itu kan kadang di dagunya sama kepalanya kan ditali biar mulutnya nggak menganga gitu ya? Iya, kayak gitu. Oke. Tapi dari segi pakaian atau apa yang dipakainya nggak ada kain kafan kayak bentuk pocong gitu, nggak ada, cuman tali-tali ada itu ya? Iya mas, soalnya terlihat jelas sih, soalnya kan gerimis tapi kan di atasnya ada penerangan jalan gitu mas. Itu persis itu ada perempatan kecil sebenarnya. Kalau perempatan kecil kalau mengarah ke timur itu ke kampung, kalau mengarah ke barat itu ke kampus. Ini belakangnya pohon, belakangnya pria ini pohon? Iya ada pohonnya, bener. Pohon kecil, pohon penghijauan lah gitu. Oke. Ini ketika Mas Untung deketin si pria ini sempat bergerak nggak? Atau mungkin pas sebelum Mas Untung deketin ini sempat bergerak nggak si orang ini? Enggak, atau tetap matung gitu aja? Enggak, seperti patung, memang berdiri tegak gitu aja menghadap ke barat. Menghadap ke barat tuh berarti menghadap ke jalan ya mas ya? Ke jalan? Itu kan posisi jalan itu kan menuju ke utara selatan ya, itu sebelah timur jalan. Oke. Ketika lewat si sosok ini, ada sesuatu lagi yang diingat sama Mas Untung nggak? Bau gitu misal, atau mungkin bunyi atau apa? Kalau bau nggak ada sih mas, soal itu posisi emang gerimis.
Cuman itu aku kan kagetnya itu aku bicara kotor terus, aku kan kaget bicara kotor terus aku geber motor sekenceng-kencengnya aja gitu. Kaget masalahnya. Oke. Itu beliau sosok itu berdiri di trotoar. Gimana Mas? Sosok itu posisinya berdiri di trotoar atau di luar bahu jalan? Itu ndak ada trotoar Mas, kayaknya di bahu jalan aja, di bawah aspal gitu loh Mas. Ya di pinggir aspal gitu loh. Cuma itu kan ada apa? Kalau bilang itu kan ada apa sih? Apa? Ada yang tempat duduk dari semen itu apa Mas? Oke, kayak kalau misal orang Jawa kayak bu gitu ya. Iya betul ya. Di samping itu Mas. Oke. Ini dari yang Mas Untung ingat dia pakai tas gitu atau enggak? Atau Gimana? cuman pakai tas atau enggak? Enggak ada Mas, enggak ada. Cuma orang-orang aja. Terus ya cuma pakaiannya itu aja sih. Oke. Terakhir Mas Untung, sebelum saya sambungkan ke Mas Boy ya. Ya. Sepengetahuan Mas Untung, ini di jalan itu pernah ada cerita-cerita lain nggak dari yang Mas Untung dengar? Kalau di jalan itu yang agak angker itu malah bukan situ Mas. Oke. Yang agak angker itu di area kampus Islam di Kudus itu, yang biasanya aku ada bau kayak melati, kayak bau anyir, itu di situ. Enggak, kalau di kampung itu jarang gitu. Oke. Jadi justru malah sebenarnya cerita-cerita dari masyarakat sendiri lebih ke tidak jauh dari tempat itu gitu ya Mas Boy ya. Maksudnya tidak di tempat itu ya Mas Untung ya. Iya. Oke, baik. Menarik Mas Untung, dan sepertinya kita akan sambungkan langsung ke Mas Bo. Mas Bo ini apa ya, bisa dibilang cerita yang singkat tapi menarik. Karena apa yang dilihat oleh Mas Untung saat itu, Mas Untung bisa menggambarkan dengan detail seperti apa sosoknya. Dan sepertinya dari kita yang mendengarkan sendiri juga ikut merasakan bahwa apa yang dilihat oleh Mas Untung itu adalah satu sosok yang sangat-sangat jelas. Satu sosok pria tanpa muka yang mengenakan pakaian biasa saja. Ini sebenarnya siapa dan kenapa dia berdiri di pinggir jalan itu Mas Bo? Ya, ini Nun Sewu Mas Untung. Mas Untung Nun Sewu, itu jalan kampung atau jalan besar Mas? Hitungannya Mas? Itu jalan raya, cuma jalan raya. Jalan raya aja, oke. Iya. Tapi enggak gede-gede amat gitu loh. Oke. Kalau boleh saya bayangkan, berarti itu jenengan naik motor itu berarti orangnya di sebelah kiri jenengan gitu ya Mas ya? Sebelah kanan. Oh, sebelah kanannya aja. Iya, okay. Sebelah kanan. Nun Sewu Mas, itu berdirinya jejak atau agak miring sedikit Mas Nun Sewu Mas? Kalau seingat saya itu jejak menghadap lurus ke arah barat Mas. Maksudnya tidak agak, ya tetap lurus tapi agak miring sedikit gitu enggak Mas? Maksudnya posisi tubuhnya agak condong gitu. Iya, agak. Posisi tubuhnya kurang merhatiin juga Mas, soalnya kan aku kaget banget posisi itu, soalnya aku lihat mukanya udah kaget, soalnya mukanya rata itu. Jadi aku dari jarak mungkin kurang lebih 5-3 meteran itu kan yang nampak itu tadi mukanya rata, plus pakaiannya itu aku masih ingat betul. Cuma kalau posisi berdirinya agak condong atau gimana kurang berarti juga Mas. Itu non Sewu, bajunya dimasukkan gitu ya Mas ya, necis ya kalau bahasa saya Mas ya. Seingat aku kayak enggak Mas. Kayak enggak, kayak bajunya di luar, cuma emang lengannya masih panjang. Lengannya panjang ya. Okay. Iya, lengannya panjang. Ini Nun Sewu Mas, pada waktu jenengan bercerita ini Nun Sewu, nggak tahu kenapa bayangan saya ada satu gini Mas Nun Sewu, pernah terjadi suatu kecelakaan di daerah dekat situ Mas. Dan saat itu Nun Sewu sangat di sini orang itu meninggal dunia, terus kemudian dengan seadanya untuk, karena Nun Sewu untuk ininya kan mulutnya itu kan apa ya, terbuka gitu ya.
terus kemudian diikat dengan nun sewu kayak kalau bahasa saya itu kayak ini Mas, apa itu ya, kayak mungkin orang karena terpaksa terus ngambil apalah yang bisa diganu serbet terus kemudian ditalikkan kalau bahasa Jawa. Jadi di sini saya gambarkan orang laki-laki yang atasnya itu kayak ditalikkan gitu, jadinya biar tidak apa mulutnya itu tidak apa ya, Menganga tidak gitu. menganga gitu. Oh iya. Nun sewu. Cuma seingat saya itu emang kayak tali serbet yang hitam putih gitu Iya. loh. Terus kemudian di sebelah kirinya ada nggak tahu itu tali, ya saya gambarkan sebelah kiri tali terus ngelewat, terus dia nggak tahu kenapa di sebelah kanan dia membawa sesuatu juga gitu loh. Kalau membawa sesuatunya kurang paham juga sih Mas. Cuma yang saya ingat itu emang tangannya itu masih terikat. Hmm. Gitu. Oke. Oke. Tapi Oh, sempat bau amis enggak Mas saat itu Mas? Menurut saya. Gimana Mas? Sempat bau amis enggak Mas? Kalau bau anyir sih sebelum itu Mas, sebelum kejadian itu. Kalau aku biasanya kalau bau anyir itu ya di sebuah kampus Islam di Kudus itu. Kalau lewat situ pasti kalau habis hujan itu bau anyir. Tapi untuk malam itu sebelum datang di sana itu ada bau-bau juga Mas? Ya jauh dari itu, dari lokasi kejadian itu jauh Mas, sekitar 2 kiloan. Kan baru kan lewat kampus Islam itu dulu. Oke. Itu memang bau anyir situ Mas. Kalau habis hujan itu pasti anyir gitu. Nun sewu Mas. Memang daerah situ apa rawan kecelakaan Mas? Nun sewu. Yang di lokasi kejadian itu tadi saya Mas. Iya. Kalau di situ aku belum pernah dengar Mas. Tapi kalau agak ke barat arah kampus yang terkenal di Kudus itu sering di turunan itu memang agak angker situ. Oke. Itu Nun sewu dekat dengan makam enggak Mas? Nun sewu. Dari posisi jenengan lihat itu. Kalau dari makam itu aku lurus lagi sekitar 200 meteran Mas. Soalnya makam itu persis gang masuk arah ke rumahku. Oke. Ini sosok ini sebenarnya banyak menimbulkan pertanyaan buat saya pribadi Mas Bo. Yang pertama, kenapa satu mungkin dengan bentukan muka rata ini. Lalu dua, apa yang dia lakukan di pinggir jalan itu? Apakah dia sedang menunggu dalam tanda kutip seseorang atau seperti Jadinya kalau bahasa saya gini Mas, ada satu residual alam yang tervisualisasikan kembali, itu yang pertama. Yang kedua Nun sewu, enggak tahu kenapa kok gini Mas. Kalau bahasa saya gini, aku balik kerja tapi aku ono kejadian kayak gini. Mungkin bahasa Jawanya seperti itu Mas. Jadinya ada satu bentuk kejadian di mana dia itu gini Mas, kayak menunggu angkot, terus kemudian secara tidak langsung dia itu Nun sewu kayak ketabrak gitu loh Mas. Oke. Nun sewu, kalau bahasa saya seperti itu Mas. Jadi residual energi yang digambarkan ini adalah tragedi di mana ketika ia terenggut nyawanya gitu ya Mas. Ya kalau bahasa saya seperti itu Mas. Dan ini juga residual alam yang tervisualisasikan lagi Mas. Ya. Oke. Lalu untuk dari kain kafan yang digunakan ini juga tadi seperti yang Mas Bu bilang, ini adalah kain kafan yang digunakan ketika kejadian seperti itu ya? Ya bisa dikatakan di saat itu, terus kemudian Nun sewu meregang nyawa, terus kemudian di Nun sewu aja dibenarkan gitu, terus kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Terkesan kalau bahasa saya seperti itu Mas. Oke. Tapi sekali lagi berarti dari Mas Untung sendiri kenapa bisa melihat sosok ini mungkin hanya karena apes saja gitu ya Mas? Ya kalau bahasa awamnya apes saja, kalau bahasa saya pada saat itu frekuensi daripada Mas Untung dengan frekuensi residual alam yang saat itu dilihatkan itu sama. Connect gitu ya? Connect, kalau bahasa saya seperti itu. Oke. Jadi tapi yang masih jadi pertanyaan Mas, katanya kalau yang orang-orang dulu bilang kan kalau bulan puasa kan enggak ada kayak gitu-gitu gitu loh Mas. Yeah.
Tapi Ya. itu kejadiannya pas bulan puasa. Oke. Ya mungkin kalau itu gini ya Mas ya. Iya. Nun sewu. Ya, kalau bahasanya gini kok Mas. Kalau bulan puasa itu kan katanya setan itu kan tidak ada. Setan itu dalam arti itu kan nafsu manusia, bukan Iya. dalam arti Oh, iya, kehidupan setan kayak demit atau apa itu ya tetap ada Mas kalau Oh, bahasa gitu, saya. Jadinya di penjara atau di anu adalah setan dalam diri kita. Ya. Seperti itu Nun sewu. Dan memang sekali lagi kalau bahasan itu mungkin agak sedikit melebar gitu ya Mas. Iya Dari, betul sekali karena gitu. sekali lagi ini juga menyangkut daripada keyakinan kita masing-masing. Yes, ya, Mas, ya, Nun sewu. mungkin benarnya seperti itu. Oke. Iya. Terima kasih Mas Untung di Siap, Gajah iya. Mada yang sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk bergabung dengan kami.